Emas sejak ribuan tahun lalu telah menjadi salah satu logam paling berharga yang pernah dikenal manusia. Tidak hanya sebagai alat tukar, perhiasan, atau simbol status sosial, emas juga memikat karena kilauannya yang tidak pernah pudar. Namun, ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang, apakah emas bisa berkarat? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya membuka pintu pada pemahaman mendalam tentang sains, kimia, sejarah, hingga persepsi manusia terhadap nilai dan ketahanan sebuah benda. Malam ini mari kita telusuri kisah panjang emas, sifat-sifat uniknya, rahasia mengapa ia begitu abadi, dan apakah benar emas kebal terhadap karat seperti yang sering kita dengar selama ini. Karat biasanya kita asosiasikan dengan logam besi atau baja. Besi yang dibiarkan terkena air dan oksigen akan mengalami reaksi kimia, membentuk lapisan oksida berwarna coklat kemerahan yang kita kenal sebagai karat. Proses ini adalah bentuk korosi, yaitu degradasi material akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Namun, emas berbeda. Sejak zaman Mesir kuno hingga era modern, emas dikenal sebagai logam mulia, bukan hanya karena nilainya yang tinggi, tapi juga karena sifat kimianya yang sangat stabil. Emas termasuk ke dalam golongan logam transisi di tebal periodik dengan simbol kimia Au, singkatan dari kata Latin aurum yang berarti cahaya fajar. Sifat ini melambangkan kilau emas yang seolah tak pernah redup. Secara kimia, emas hampir tidak bereaksi dengan oksigen. Itu artinya emas murni tidak akan teroksidasi dan membentuk karat sebagaimana besi. Inilah alasan mengapa emas bisa ditemukan di alam dalam bentuk butiran murni yang tetap berkilau meski telah terpendam dan terendam selama ribuan tahun. Bayangkan ketika arkeolog menemukan perhiasan emas di makam para raja Mesir kuno. Benda itu masih tetap bersinar indah meski telah berusia lebih dari 3000 tahun. Kontras sekali dengan besi atau tembaga yang pasti sudah lapuk dan hancur dimakan karat dalam kurun waktu yang jauh lebih singkat. Namun, apakah berarti emas benar-benar kebal terhadap segala bentuk kerusakan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Walau emas murni memang tidak berkarat, tapi emas bisa mengalami perubahan jika bercampur dengan logam lain. Perhiasan emas yang kita kenal sehari-hari jarang sekali terbuat dari emas murni 24 karat, sebab emas murni terlalu lunak untuk dijadikan perhiasan. Ia mudah tergores, penyok, atau berubah bentuk. Maka emas biasanya dicampur dengan logam lain seperti tembaga, perak, atau nikel untuk meningkatkan kekerasan dan daya tahannya. Campuran itulah yang disebut dengan emas 22 karat, 18 karat, atau bahkan 14 karat. Dan disinilah masalah muncul. Campuran logam lain yang kurang stabil bisa mengalami oksidasi dan lapisan yang tampak kusam atau ternoda. Itulah yang sering kita anggap sebagai karat emas. Padahal sesungguhnya bukan emasnya yang berkarat, melainkan logam campuran yang bereaksi. Fenomena inilah yang sering membuat orang salah kaprah. Mereka mengira emas bisa berkarat, padahal emas murni tidak. Jika perhiasan emas berubah warna menjadi kusam atau bahkan kehijauan, itu disebabkan logam campuran di dalam bereaksi dengan keringat, udara, atau bahkan kimia lain di sekitar kita. Sebagai contoh, emas yang dicampur tembaga cenderung akan menimbulkan noda kehijauan ketika terkena kulit yang lembab. Sementara emas yang dicampur nikel bisa membuat sebagian orang mengalami alergi. Jadi sebenarnya yang berubah bukanlah emas, tapi temannya, yaitu dalam campuran itu. Mari kita masuk lebih dalam tentang ranah sains dalam tabel elektrokimia. Emas termasuk logam yang memiliki potensial reduksi standar yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1,5 volt. Angka ini menunjukkan betapa sulitnya emas untuk dioksidasi. Sebagai perbandingan, besi memiliki potensi reduksi standar hanya kurang 0,44 volt. Artinya, besi sangat mudah kehilangan elektron dan bereaksi dengan oksigen, sehingga membentuk karat. Inilah alasan mengapa emas dianggap logam mulia, sejajar dengan perak dan platina, karena ketahanannya terhadap oksidasi. Bahkan dalam dunia kimia, ada istilah khusus emas dianggap sebagai logam yang tidak bereaksi, meskipun sebenarnya bisa bereaksi dalam kondisi ekstrim, seperti ketika laut dalam aqua regia campuran asam nitrat dalam asam klorida yang sangat kuat. Jadi, jika ada yang bertanya apakah emas bisa hancur, jawabannya adalah ya, tapi tidak dengan cara yang biasa. Butuh kondisi yang sangat ekstrim untuk membuat emas larut.
Keistimewaan emas inilah yang menjadikannya simbol keabadian dalam berbagai kebudayaan. Bahasa Mesir percaya bahwa emas adalah daging para dewa. Dalam mitologi Yunani, emas melambangkan kesempurnaan dan keabadian. Di berbagai peradaban, emas dipakai sebagai simbol kekayaan yang tak tergoyahkan. Karena memang secara alami emas hampir tidak berubah. Dalam dunia modern pun, emas dipakai dalam industri elektronik. Bukan hanya karena nilai yang tinggi, tapi karena sifatnya yang anti karat, konektor, sirkuit mikro, bahkan beberapa komponen satelit menggunakan emas karena logam ini bisa bertahan dalam kondisi ekstrim tanpa rusak. Bayangkan dari perhiasan hingga satelit luar angkasa, emas tetap menjadi pilihan karena satu hal, ia tidak berkarat. Namun kisah emas tidak hanya berhenti pada sains dan teknologi. Ada sisi lain yang menarik, yaitu bagaimana manusia memakai emas dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian orang, emas adalah investasi, simpanan yang dianggap aman dari inflasi. Harga emas mungkin naik turun, tapi emas tetap memiliki nilai. Emas tidak bisa dimakan, tidak bisa ditanam, namun tetap dipercaya sebagai bentuk kekayaan yang abadi. Orang rela bekerja keras, menabung, bahkan berperang demi emas. Sejarah dunia dipenuhi dengan kisah penaklukan dan kolonialisasi yang didorong oleh perburuan emas. Dari penjajahan bangsa Spanyol ke benua Amerika hingga perebutan tambang emas di Afrika. Emas selalu menjadi pusat perebutan manusia. Kilau yang tidak berkarat itulah yang membuat emas akan memiliki daya sihir tersendiri. Di sisi lain, pertanyaan apakah emas bisa berkarat juga mengandung makna filosofis. Jika emas tidak bisa berkarat, apakah itu berhenti ia sempurna? Apakah itu berarti emas layak menjadi simbol abadi? Jawabannya bergantung pada cara kita melihat. Secara fisik, emas memang tahan lama. Tapi ketika dicampur dengan logam lain, ia bisa ternoda. Bukankah itu mirip dengan manusia? Dalam diri kita ada potensi kemurnian, tetapi ketika bercampur dengan hal-hal yang salah, kita pun bisa ternoda oleh karat kehidupan. Inilah mengapa emas sering dijadikan metafora dalam karya sastra dan ajaran moral. Bukan hanya soal kekayaan, tapi juga soal keteguhan, kemurnian, dan ketahanan dalam menghadapi cobaan. Kembali lagi pada perhiasan emas yang kita pakai sehari-hari. Bagaimana cara merawatnya agar tidak tampak berkarat atau kusam? Jawabannya sederhana, jaga dari zat-zat kimia yang bisa bereaksi dengan logam campuran. Misalnya jangan terlalu sering terkena parfum, sabun, atau klorin dari air kolam renang. Simpan di tempat yang kering, bersihkan secara rutin dengan kain lembut atau cairan pembersih khusus perhiasan. Dengan begitu, perhiasan emas akan tetap berkilau seperti semula, meskipun bukan emas murni. Ingat, emasnya tidak akan berubah, hanya logam campuran yang perlu dijaga. Mari kita sedikit menyinggung tentang dunia investasi emas. Salah satu alasan orang suka menabung emas adalah karena sifatnya yang tidak berkarat. Berbeda dengan properti yang bisa rusak atau uang kertas yang bisa hancur dimakan waktu dan inflasi, emas tetap sama. 1 gram emas 1000 tahun lalu tetap sama dengan 1 gram emas hari ini. Ia tidak bertambah, tidak berkurang, tidak lapuk. Inilah yang membuat emas dianggap sebagai penyimpan nilai paling aman sepanjang sejarah. Bahkan bank sentral negara-negara besar pun menyimpan emas berbagai cadangan devisa, bukan hanya sebagai mata uang. Karena emas sekali lagi tidak bisa berkarat, baik secara kimia maupun secara nilai. Dan kini ketika kalian melihat sebuah cincin emas, kalung, atau gelang, mungkin kalian akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai perhiasan, bukan hanya sebagai tabungan, tapi juga sebagai simbol perjalanan panjang manusia mencari sesuatu yang abadi. Emas, logam yang tak berkarat, terus menjadi saksi sejarah peradaban manusia. Dari masa lalu hingga masa depan, kilauan emas akan tetap sama. Pertanyaannya, apakah kita manusia bisa seteguh emas yang tidak berkarat? Atau justru kita lebih rapuh dari logam yang selalu dianggap mulia?